Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-40. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati setiap kami yang akan mendengarkan sedikit dari apa yang akan Kau sampaikan. Bentuk hati kami agar kami selalu siap dan mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh PDM I Ketut Sukerana yang berjudul Menang atas Kekecewaan. Renungan ini diambil dari Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat tersebut adalah bagian dari jawaban Tuhan Yesus kepada para murid Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mempertanyakan apakah Yesus yang dia beritakan selama ini adalah Mesias yang dijanjikan atau ada orang lain. Matius 11 ayat 3 berkata, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Pertanyaan ini muncul dari keraguan dan melahirkan kekecewaan akibat kondisi atau situasi yang saat itu Yohanes Pembaptis alami. Dia ada di dalam penjara karena mengecam pernikahan Raja Herodes Antipas dengan Herodias yang adalah istri saudara sepupunya. Kemarahan Herodes membawa Yohanes Pembaptis mendekam dalam penjara. Situasi sulit dan penderitaan inilah yang membuat Yohanes mengalami kekecewaan dengan Yesus yang selama ini dia beritakan sebagai anak domba Allah. Yesus memang tidak datang dan membebaskan Yohanes Pembaptis dari penjara. Sampai akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh menjadi martir karena menyampaikan kebenaran. Yesus berdaulat atas hidup para hamba-hambanya. Semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti dalam kehendaknya dan untuk kebaikan dalam rencana Allah yang lebih besar. Banyak orang kecewa dengan Tuhan dan bahkan menolak Dia karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan atau harapkan dalam hidupnya. Bahkan yang dia alami sebaliknya dari apa yang dia harapkan. Yesus tahu banyak orang akan kecewa dan menolak dia karena ingin menjadikan Yesus sebagai pemenuh atau pemuas keinginan mereka. Mereka lupa bahwa Yesus berdaulat atas hidup kita. Motivasi dalam mengikut Yesus dan pengenalan akan Dia akan sangat menentukan sikap kita dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang sukar dalam hidup ini. Mengerti kehendak dan rencananya akan membuat kita tetap tenang dalam badai kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Dia. Percayalah,
ada kebahagiaan yang Tuhan sediakan ketika kita tetap percaya, tetap setia, dan tetap bersyukur di tengah-tengah keadaan atau situasi yang paling sulit sekalipun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Yesus tidak pernah menggaransi bahwa mengikut Dia kita akan bebas dari problema hidup. Justru dari awal Yesus sudah memberikan peringatan bagi kita yang mau mengikut Dia, supaya siap-siap mengikut salib dan bahkan ditolak oleh dunia. Dia hanya menjamin bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pastikan bahwa hidup kita ada dalam rencananya. Semua akan Tuhan buat indah pada waktunya. Selamat berjuang untuk tetap percaya dan setia dalam mengikut Dia. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.